Bab 1. Aroma pagi di Bantar Gebang. Bagi orang awam, udara pagi ini berbau busuk. Bau sisa makanan yang membusuk, plastik yang terbakar matahari kemarin sore, dan limbah basah yang menggenang. Tapi bagi Raja, udara pagi ini berbau seperti C4H8. O2 alias asam butirat bercampur dengan sedikit H2S atau hidrogen sulfida. Ia tidak membencinya. Ia menganalisanya. Itu cara Raja bertahan hidup, mengubah rasa jijik menjadi data statistik. Raja membuka matanya tepat pukul 4.30 pagi, bahkan sebelum ayam jantan di kampung bawah sempat berkokok. Langit-langit kamarnya bukan plafon gypsum putih bersih, melainkan lembaran seng berkarat yang ditempel poster rumus fisika kuantum yang sudah menguning terkena rembesan air hujan. Ia bangkit dari kasur busa tipis yang sudah kehilangan daya pegasnya. Tubuhnya yang kurus, namun lihat meregang. Bunyi kretek pelan terdengar dari tulang punggungnya. "Selamat pagi dunia," bisiknya pelan. Ironis, di luar sana, dunia mungkin sedang membuang sampah. Tapi di sini, Raja bangun di atasnya. Ia melangkah keluar gubuk. Pemandangan di depannya adalah sebuah masterpiece kekacauan. Gunungan sampah setinggi 40 meter, membentang sejauh mata memandang, menyerupai pegunungan Alpen. Hanya saja terbuat dari styrofoam, botol plastik, dan sisa kehidupan warga Jakarta. Kabut tipis menyelimuti lembah sampah itu, diterobos cahaya matahari oranye yang mulai naik. Cantik, dalam artian yang tragis. Raja mengambil ember plastik, bekas cat tembok. Ia berjalan menuju drum penampungan air hujan di samping gubuk. Air adalah komoditas mewah di zona ini. Ia menciduk air secukupnya. Dingin. Seret. Ia membasuh muka, segar. Otaknya yang berkapasitas IQ 155 itu langsung bekerja. Hari ini Senin. Jadwal pelajaran, matematika lanjut, fisika, dan kimia. Mata pelajaran favoritnya, sekaligus satu-satunya alasan ia bertahan di SMA Pelita Bangsa. Sekolah elit tempat ia menjadi anomali. Uhuk, uhuk. Suara batuk kering dari balik sekat triplek menghentikan aktivitas Raja. Ia meletakkan gayung, lalu bergegas masuk kembali. Di atas dipan kayu, di sudut ruangan, ibunya terbaring. Wajah wanita itu pucat. Garis-garis kelelahan terukir, jelas di sekitar matanya yang terpejam. Debu Bantar Gebang tidak ramah bagi paru-paru siapapun. Apalagi bagi wanita yang sudah menghabiskan 15 tahun memilah plastik di sana. "Bu," panggil Raja lembut. Ia meraih botol air minum yang ia suling sendiri menggunakan sistem filtrasi sederhana dari arang batok kelapa dan pasir silika yang ia buat minggu lalu. "Minum dulu." Ibu membuka mata, tersenyum lemah melihat putra semata, wayangnya sudah rapi, atau setidaknya berusaha rapi. "Kamu sudah mau berangkat ya?" "Sebentar lagi, Bu. Raja mau setor botol dulu ke Pak Somad. Lumayan. Harga PT lagi naik 200 perak per kilo." Raja membantu ibunya duduk dan meminumkan air. "Obat ibu sudah diminum?" Ibu mengangguk. "Jangan terlalu capek, Ja. Fokus sekolah saja." "Raja nggak capek," jawabnya, meski kantung matanya berkata lain. "Raja berangkat ya, Bu." Raja menyambar tas punggungnya. Sebuah tas bermerek Jansport, KW Super, yang ia temukan di tumpukan sampah zona 3 bulan lalu. Resletingnya macet, tapi jarum peniti sudah membereskannya. Ia mengenakan seragam putih abu-abunya. Kemeja itu bersih, dicuci dengan telaten setiap hari Minggu, namun warnanya tak bisa membohongi usia. Putihnya telah memudar menjadi kekuningan yang kusam, kontras sekali dengan seragam putih cemerlang
anak-anak orang kaya di sekolahnya nanti. Ia keluar gubuk, mengenakan sepatu sneakers hitam yang solnya sudah ia lem ulang 3 kali menggunakan lem Aibon, racikannya sendiri agar lebih kuat. Di tangan kirinya, ia menjinjing karung goni. Perjalanan dari gubuknya menuju jalan raya adalah perburuan harta karun. Mata Raja memindai tanah dengan kecepatan kalkulator. Bukan sampah sembarangan yang ia cari. Ia mencari high density polyethylene, HDPE. Botol sampo, nilai jual rendah, lewat. Kantong kresek hitam, tidak bernilai, lewat. Botol air mineral, kemasan 1,5 liter. PT Murni, ambil. Tangan Raja bergerak cekatan, memungut botol itu, meremukannya dalam satu gerakan efisien untuk menghemat ruang dan melemparnya ke dalam karung. Baginya, ini bukan sampah. Ini adalah pecahan uang rupiah yang berserakan. Ting! Sebuah kaleng aluminium minuman bersoda menyembul di antara tumpukan kulit pisang. Mata Raja berbinar. Aluminium adalah emas di sini. Konduktivitas termal tinggi, ringan, dan harga jualnya mahal. Massa jenis 2,7 gram per sentimeter kubik. Gumamnya pelan sambil menendang kaleng itu agar terlepas dari lumpur, lalu memungutnya. Sarapan aman. Setengah jam kemudian, Raja tiba di lapak pengepul Pak Somad di pinggir jalan raya Narogong. Keringat tipis membasahi keningnya. "Pagi, Profesor," sapa Pak Somad, pria paruh, baya bertubuh tambun, yang selalu memanggil Raja dengan julukan itu sejak Raja membetulkan timbangan digitalnya yang rusak setahun lalu. "Pagi, Pak, 3 kilo pet setengah kilo kaleng." Raja meletakkan karungnya. Pak Somad menimbang. "Sip, total 20.000. Nih." Raja menerima lembaran uang kertas yang lecek itu dengan rasa syukur yang mendalam. 20.000 rupiah. Cukup untuk ongkos mikrolet pulang pergi dan sebungkus nasi uduk untuk ibunya nanti sore. Untuk dirinya sendiri, air keran sekolah sudah cukup. "Makasih, Pak." Raja berjalan menuju halte bis. Di sana, ia melakukan ritual paginya sebelum bertransformasi. Ia mengeluarkan botol semprot kecil berisi air perasan jeruk nipis dan daun pandan yang ia rebus semalam. Ia menyemprotkannya ke seragam dan rambutnya. Parfum alami. Satu-satunya senjata Raja untuk menyamarkan bau sampah yang menempel di pori-porinya. Ia tahu itu tidak sempurna. Anak-anak di SMA Pelita Bangsa memiliki hidung setajam anjing pelacak jika menyangkut kemiskinan. Tapi setidaknya, ia berusaha. Bis kuning tua itu datang, memuntahkan asap hitam pekat. Raja naik, menyelip di antara para pekerja pabrik yang berdesakan. Ia berdiri di dekat pintu, satu tangan bergelantung pada pegangan besi, tangan lainnya membuka buku Fisika Dasar Halliday Resnick, edisi lama, yang sampulnya sudah hilang. Dunia bising di sekitarnya perlahan senyap. Suara klakson dan teriakan kenek memudar, berganti dengan keindahan sunyi dari vektor, gaya gesek, dan hukum termodinamika. Di dalam kepalanya, Raja bukan lagi pemulung dari Bantar Gebang. Di sini, di antara angka dan logika, dia adalah seorang raja. Tak tersentuh, tak terhina. Sampai nanti bel sekolah berbunyi, dan realitas kembali menamparnya.